Salam adik-adik, apa kabarnya? Ya, kami tante-tante dan om guru sekolah minggu senang sekali hari ini kita bertemu lagi dengan anak-anak sekolah minggu GMI Bukit Sion Pematang Siantar dan juga anak-anak sekolah minggu yang ada di Huta Galung. Halo Huta Galung, apa kabar? Semuanya baik kan? Ya, puji Tuhan. Dan adik-adik, ayo ya sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita nyanyikan pujian, berjalan-jalan berputar-putar. Berjalan-jalan berputar-putar menari-nari gembira. Berjalan-jalan berputar-putar menari-nari bersama. Anak Tuhan tak boleh bohong, anak Tuhan tak boleh sombong, anak Tuhan tak boleh marah, anak Tuhan tak boleh malah. Berjalan-jalan berputar-putar menari-nari gembira. Berjalan-jalan berputar-putar menari-nari bersama. Anak Tuhan selalu gembira, anak Tuhan selalu tersenyum, anak Tuhan selalu menolong, anak Tuhan selalu mengasihi. Berjalan-jalan berputar-putar. Berjalan-jalan berputar-putar menari-nari gembira. Berjalan-jalan berputar-putar menari-nari bersama. Silakan duduk adik-adik. Kita akan berdoa, membuka ibadah kita dalam doa, tapi mari kita bernyanyi satu pujian dulu. Pujian Bapa-Ku datang padamu. Dengan sikap doa adik-adik ya. Semuanya tunduk kepala, lipat tangannya. Mari kita nyanyikan Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik,
Kami bersyukur kepadamu, Engkau begitu baik menjaga, melindungi kami, anak-anak sekolah minggu, menjaga, melindungi orang tua kami. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dan saat ini kami duduk diam di tempat ini, kami mau beribadah kepada Tuhan, kami mohon agar kami semuanya anak-anak sekolah minggu yang beribadah online saat ini, semuanya diberkati oleh Tuhan dan kami semuanya menyenangkan hati Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami akan mulai ibadah kami. Amin. Adik-adik, Tante mau tanya, adik-adik mau nggak supaya hidupnya itu ada artinya, supaya hidupnya itu bermakna, mau? Ya, pasti ya anak-anak sekolah minggu semuanya pasti mau. Terus bagaimana hidup yang bermakna, yang berarti itu? Harus hidup dengan Yesus ya, karena tanpa Yesus hidup kita ini kosong. Semuanya adik-adik bangkit berdiri, mari kita nyanyikan pujian ini. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatiku. Sekali lagi, hidup tanpa Yesus. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di dalam hatiku. Mendiri di hati, mendiri di hati, mendiri di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak akan mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendiri, mendiri, mendiri di hatiku. Mendiri, mendiri di hati, mendiri di hati, mendiri di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak akan mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendiri, mendiri, mendiri di hatiku. Tadi adik-adik ada kata-katanya begini ya, ku tak akan mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Loh, jadi mendengar suara Tuhan itu bagaimana? Ada yang tahu? Ya, baca firman Tuhan. Jadi adik-adik harus rajin baca firman Tuhan, karena mendengarkan suara Tuhan adalah ketika kita membaca firman Tuhan. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya dilipat yang rapi ya. Ya, supaya nanti persembahannya dibawa oleh orang tuanya ke gereja. Kita mengumpulkan persembahan dengan pujian anak monyet di atas pohon. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati orang tua kami. Dan sekarang berkat yang Tuhan berikan melalui orang tua kami akan kumpulkan untuk sebagai persembahan untuk pelayanan di gereja kami, GMI Bukit Sion yang ada di Siantar dan yang ada di Huta Galung. Berkati kami semuanya ya Bapa, dalam nama Yesus, amin. Adik-adik kita bernyanyi ya, anak monyet di atas pohon. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang
Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik semuanya tenang ya. Siap-siap kita akan mendengarkan Tuhan berbicara melalui cerita firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Mari kita siapkan hati kita nyanyikan satu pujian firman Tuhan ku dengar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati setiap anugerah dan penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, tidak ada balasan bagi kami atas semua kasih-Mu selain hanya membawa seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup buat Tuhan. Dan terlebih pada pagi hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati kami sebagai anak-anak supaya kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan ini sangat sekali menarik. Ya, sangat menarik dan begitu asik ceritanya. Ya, kita lihat nanti cerita ini sehingga cerita ini boleh memberkati kita semua. Mari kita melihat sekilas videonya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang! Songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, bagaimana dengan cerita firman Tuhan yang sudah kita lihat tadi melalui video? Bagus kan? Ada 10 gadis-gadis cantik.
ada gadis bodoh, ada juga gadis yang bijaksana. Maka di dalam hal itu ada beberapa hal yang harus kita pelajari, yang harus kita mengerti supaya kita belajar dari cerita firman Tuhan yang telah kita lihat tadi. Yang pertama adalah kita sebagai anak-anak, kita harus tetap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama, kita tetap setia, tetap taat, dan terus melakukan firman Tuhan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga ketika nanti Tuhan Yesus datang, kita bersama dengan Dia di sorga. Maka biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar ini memberkati kita. Namun ada ayat firman Tuhan sebagai ayat hafalan buat kita, yang terambil dari Matius pasal 25 ayat 13. Mari buka Alkitabnya masing-masing ya. Kita baca secara bersama-sama. Ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah kami tetap setia, tetap kami berjaga-jaga, sehingga kami pada saatnya ketika Engkau datang sebagai Allah dan kami bersama-sama dengan Engkau di dalam sorga. Untuk itu Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami pengertian, berikan kami hati yang bijaksana. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya ibadah sekolah minggu kita hari ini akan berakhir. Adik-adik, Tante persilakan semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya. Ya, setiap hari harus bertambah ya. Cinta kita kepada Tuhan Yesus. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalam. Sekali lagi, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya, dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menolong kami dalam beribadah kepada Engkau. Semua pujian yang telah kami naikkan dan terlebih firman Tuhan yang sudah kami dengar, Tuhan, biarlah itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami sebagai anak-anak, kami semakin dikuatkan untuk terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur kepada Bapa di sorga yang telah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Bapa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Walaupun kita masih beribadah dari rumah, ingat untuk tetap menjaga kesehatan dan juga melakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.